Podcast Polda Jogja. Halo Sedulur Jogja, hari ini saya sedang berada di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Dan rencananya hari ini kita akan berangkat menuju ke Stasiun Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA. Namun sebelum itu, kita akan ngobrol dulu nih sama Bu Feni selaku manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta. Untuk itu Sedulur Jogja, yuk ikutin kegiatan kita hari ini. Let's go! Halo Sedulur Jogja, hari ini saya sedang bersama dengan Ibu Feni ya. Oke, itu kita sapa dulu Ibu Feni-nya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Ini panggilannya Bu Feni ya? Betul. Bu Feni ini kesehariannya apa aja? Ya, halo semua. Jadi saya Feni Novida Saragi selaku manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta. Jadi kesehariannya selama angkutan Lebaran ini adalah melayani informasi khususnya kepada teman-teman media seputar pantauan angkutan Lebaran, baik itu terkait dengan fasilitasnya, pelayanannya, penumpangnya dari kereta-kereta api tambahan dari Daop 6 Yogyakarta. Jadi luas juga ya kerjaannya. Nah, Bu Feni kalau untuk hari ini kira-kira situasinya gimana? Oke, dapat kami informasikan hari ini tanggal 28 Maret merupakan puncak arus mudik ya, di mana Daop 6 Yogyakarta pada hari ini memproyeksikan dapat memberangkatkan 22.000 pelanggan. Dan kita menerima kedatangan sebanyak 24.000 pelanggan di stasiun Daop 6 Yogyakarta. Untuk stasiun Yogyakartanya sendiri, hari ini kita memprediksi akan menerima kedatangan sebanyak 14.000 pelanggan dan akan memberangkatkan sebanyak 10.000 pelanggan. Ini ada peningkatan 25% dibandingkan hari Jumat biasanya. Jadi udah terlihat kesibukan di stasiun Yogyakarta. Berarti puncaknya hari ini ya? Betul, Ya. puncak untuk arus mudik atau pralebarannya di hari ini. Oke, kalau untuk arus baliknya mungkin? Untuk arus baliknya sendiri, kita berdasarkan pantauan data hari ini, kita memprediksi akan terjadi di hari Minggu 6 April. Ya, hari Minggu 6 April kita memprediksi akan memberangkatkan sebanyak 20.000 pelanggan. Namun angka ini masih dinamis ya, karena proses pembelian tiket masih terus berlanjut. Jadi masih bisa berubah, jadi bisa bertambah lagi. Oke. Kalau upaya yang dilakukan oleh PT KAI sendiri nih selama masa Lebaran ini seperti apa? Ya, jadi untuk antisipasi lonjakan penumpang kita sudah menyiapkan segala sesuatu. Salah satunya adalah kita menyiapkan kereta api tambahan. Jadi kalau hari-hari biasa Daop 6 Yogyakarta itu hanya memberangkatkan 25 kereta api. Namun pada angkutan Lebaran ini kita memberangkatkan 36 kereta api. Jadi ada 11 kereta api tambahan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atau pemudik seperti itu. Dan kita juga sudah menyiapkan banyak fasilitas ya, contohnya seperti di Stasiun Tugu Yogyakarta kita ada menempatkan 7 unit air cooler, jadi untuk menambah suasana adem di ruang tunggu seperti itu. Kita juga ada water station atau fasilitas air minum gratis di 8 stasiun di Daop 6, jadi buat para pemudik misalkan nanti mau berbuka puasa, biasanya kan minum air mineral sudah ada disediakan, pemudik tinggal bawa saja botol minum sendiri. Nah, ini salah satu upaya KAI untuk menekan penggunaan botol plastik atau botol kemasan sekali pakai. Jadi agar sustainability atau keberlanjutan seperti itu. Mengurangi sampah plastik juga. Sekali. Tadi saya lihat ada bapak-bapak polisi ya, pakai baju kamera. Tadi kira-kira tugasnya di sini ngapain aja nih? Ya baik, memang selama angkutan Lebaran ini KAI bekerja sama dengan TNI Polri, kita total mengerahkan sebanyak 730 personil pengamanan. Jadi tugas teman-teman dari TNI Polri berkolaborasi dengan KAI untuk membantu pengamanan, baik itu pengamanan di stasiun, pengamanan di kereta api maupun pengamanan di jalur kereta api. Jadi selama angkutan Lebaran kita mengerahkan 730 personil pengamanan dan ini sebanyak 89 personil merupakan bantuan dari TNI Polri. Dari Polri ya. Oke. Kalau bapak yang ini Pak Jogja ya, Pak Jogja sama Pak siapa tadi? Muslim ya Bu yang bermasalah. Oke, ya. Nah, itu tadi dari Pak Covid, tapi tidak hanya pada saat Lebaran aja ya, tapi juga Iya, di betul. hari-hari kita juga. Ya, betul. Jadi, yes. Jadi memang terlepas dari angkutan Lebaran, memang di hari-hari biasa kita berkolaborasi terus dengan TNI Polri untuk membantu pengamanan. Jadi memang ada seperti bantuan pengamanan dari TNI Polri tiap hari di stasiun kita. Oke, tadi juga saya Daop 6 Yogyakarta. Ya. Jadi kayak ada petugas piketnya tuh ada. Jadi ada piket dari pihak KAI-nya, ada piket dari TNI Polri-nya juga. Oke. Selama Lebaran nih, mungkin ada kejadian menonjol nggak? Nah, sejauh ini di Daop 6 Yogyakarta sendiri kejadian menonjol tidak ada. Pelayanan semuanya aman, lancar dan terkendali seperti itu. Jadi kita juga memohon bantuan kepada masyarakat dan penumpang. Yang pertama adalah kita mengimbau untuk segera merencanakan perjalanan ya. Pastikan tiketnya sudah siap, jadi nanti mudik dan baliknya nyaman. Terus
Terus yang kedua, kita juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas seperti ngabuburit ya di jalur kereta api karena itu sangat berbahaya. Betul. Jadi untuk menjaga keselamatan. Dan yang ketiga adalah kita mengimbau kepada para pengemudi kendaraan baik motor ataupun mobil agar tetap disiplin, mematuhi rambu-rambu dan juga berhati-hati saat akan melintasi jalur kereta api. Jadi agar selamat sampai tujuan karena keluarga menunggu di rumah. Seperti itu. Dan ini juga ya mungkin harus bisa memperkirakan keberangkatan ya. Ya, betul. Harus bisa mengatur jadwal perjalanan dari rumah menuju stasiun agar tidak terlalu mepet, jadi tidak terburu-buru sehingga lebih nyaman. Ya karena kan situasi lebaran ini kan juga jalanan kan juga menjadi pantauan juga ya. Lagi kan kalau Jakarta kita tahu yang mahalnya wisata ya, jadi mungkin di jam-jam tertentu padat, apalagi akses masuk ke stasiun Tugu lumayan strategis ya, ada jalan Malioboro seperti itu yang memang kita tahu padat. Makanya kita himbau juga kepada masyarakat untuk atur waktu perjalanan dari rumah menuju stasiun agar tidak terlalu mepet. Terima kasih Bu Feni atas Sama-sama. waktunya hari ini. Oke, mungkin ini bisa lanjut kita kembali ya. Terima kasih. Ya, seluruh Jogja, saat ini kita sedang berada di stasiun Bandara. Oke, ini saya sudah ditemani bersama dengan ibu-ibu yang cantik dan mas-mas yang ganteng hari ini. Sehat. Jadi kita ya, ibu siapa nih? Agustin, Widyasari Fakta, Mbak Ida. Ini oke, ini selaku apa nih? Saya di sini sebagai kepala stasiun Bandara YIA, untuk Mas Dedi sebagai Seperti di stasiun bandara. customer care di stasiun bandara. Apa mas tugasnya apa dan Kalau kita motor pelayanan, aku ngerjain. Karena saya sebagai kepala stasiun, saya mengkondisikan pelayanan juga, mengkondisikan keselamatan perjalanan kereta api juga. Iya, jadi untuk perjalanan kereta api di stasiun bandara itu menjadi tanggung jawab saya. Iya, ya, bagus Tim ya. Ini kalau hari ini gimana nih Bu? Kira-kira situasinya ramai, sudah ramai seperti itu atau gimana? Ya, situasinya masih lancar nih Mbak, masih aman, lancar, terkendali ya, masih belum ramai sekali, masih bisa ada beberapa slot tempat duduk yang tersedia ya Mas ya. Dan penumpang turun hari ini dari Jogja ke sini itu baru 4.100, sementara kalau slot tempat duduk kan 6.000, penumpang naik dari stasiun YIA 4.280 penumpang untuk hari ini. Kalau ini sekarang masih Masih aman. Masih kondusif. Kondusif. mungkin ada jam-jam tertentu, mungkin jam ramainya mungkin jam berapa Bu biasanya? Kalau jam ramai kita biasanya dari pagi jam 8 dan sampai ramai sampai nanti ke terakhir jam 1.30 udah mulai ramai. Mulai ramai ya sejak pagi ya. Jadi udah mau keberangkatan nih, jadi udah masuk kereta Masuk sekarang. kereta. Nanti saya juga masuk kereta sih. Oh iya, 11.35 ya. Ikut berjubel ya. Ada kejadian apa? Kejadian menonjolkan selama Jadi yang menonjol alhamdulillah tidak ada karena ya untuk keberangkatan kereta api sendiri tepat waktu ya Mas. Jadi semuanya terkondisikan, tidak ada penumpang juga yang komplain. Fasilitas kami juga siap operasi, lampunya bisa tersedia untuk 200 penumpang. Kemudian untuk toilet dan lain juga. kondisikan lah ya. Ya. Ini mungkin dari Mas Didi ada himbauan apa nih mungkin disampaikan kepada masyarakat? Himbauannya segera amankan tiketnya ya. Kita pelayanan tiket pemesanan itu Hamin 7, jangan sampai kehabisan tiket. Yang kedua, jaga kesehatan. Yang ketiga, jangan memakai barang berharga yang berlebihan seperti gelang, cincin, emas yang bisa mengundang kejahatan. Gitu. Ini tambahan untuk teman-teman yang mungkin keberangkatan, jangan datang mepet-mepet karena kita jamnya on time. Pasti perhatikan tanggal jam keberangkatan sesuai dengan tiketnya. Gitu sih pesannya. Ya, harus bisa memperkirakan waktu ya Bu ya, tidak lagi ya Mas ya. Jangan sampai setelah berangkat yang 7. Iya, pemesanannya Hamin 7 sudah bisa dipesan, bisa dicip. Iya. Terima kasih atas sama selamat bertugas. Jaga kesehatan, jaga diri. Jaga diri karena kita melayani sampai dengan H+. Iya, sampai tanggal 8 April kita siap untuk melayani.
aman, Mudik warga aman. nyaman. Benar, benar. Warga nyaman. Oke. Terima kasih. Ya, selanjutnya saat ini saya sedang berada di kereta bandara ya. Ini kita akan menuju ke Bandara Internasional Yogyakarta. Nah tadi dari stasiun Tugu sampai ke bandara nih kira-kira membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Nah, sampai saya nih kayaknya ada salah satu penumpang. Gimana kalau misalnya kita tanya-tanya? Minta mic-nya dong, pinjam Oke. mic-nya. Oke, ini halo Mbak, ini dengan Mbak siapa? Nama saya Aurora. Aurora. Nah ini Mbak Aurora mau ke bandara ya? Iya. Oke, ke bandara dong pasti ya. Iya. Ke bandara. Ini mau mudik nih berarti Mbak? Enggak mau jemput. Oh mau jemput. Iya. Ini kesan dan kesannya Mbak Aurora mungkin ini apa nih Mbak? Kalau dari aku selama naik di kereta bandara ini itu sangat nyaman, terus dingin, AC-nya tuh dingin, dan keretanya lebih cepat daripada kalau naik mobil ya tentunya. Sama tips and trick kalau dari Tugu menuju ke stasiun Bandara Yogyakarta itu kita cari yang genap. Kalau nanti sebaliknya itu cari yang ganjil. Biar nggak pusing perlawanan arah. Ini tipsnya menarik nih dari Mbak Aurora nih. Mungkin bisa dicontoh buat teman-teman seluruh Jogja yang ada di rumah. Oke. Ini udah pertama kali apa mungkin udah sering nih naik kereta bandara? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Ya, oke. Kalau gitu makasih ya Mbak Aurora atas waktunya ya. Oke. Selamat menikmati perjalanan. Sebentar lagi nyampe kok. Oke, mari ya Mbak. Kak, ya setuju. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Mbak Aurora, nah sekarang kita tanya sama petugas keamanannya nih di kereta bandara. Ya, oke nih di samping saya sudah ada Pak siapa Pak Dava ya? Pak Dava salaman dulu. Saya tidak. Pak Dava ini petugas keamanannya ya? Betul, sebagai walka di kereta api bandara. Ya, mungkin situasi saat ini tidak ada peningkatan dari hari-hari biasanya. Tidak ada keramaian, tiket sudah mulai habis dari pagi sampai sore sudah mulai habis. Ya. Alhamdulillah situasi kondisi sudah tertib, tidak ada hal menonjol dan sebagainya. Berarti sudah mengalami lonjakan dibanding hari-hari biasanya ya Mas ya. Berarti kalau hari ini mau pesan udah nggak bisa ya? Sudah nggak bisa. Oke, harus dari jauh-jauh hari Lebih baik jauh-jauh hari daripada tidak ada kereta. Oke. Ini kendalanya selama ini apa nih Mas? Ada nggak? Kendalanya cuma bagasi mungkin satu orang bisa bawa 3 sampai 4 koper. Mudik ya soalnya. Bisa memenuhi ruang di sisi-sisi kereta itu. Sama untuk keamanannya juga sudah terkendali menurut saya. Tidak ada hal menonjol juga, kendala juga alhamdulillah karena disiapkan dari jauh-jauh hari juga sudah terasa dengan baik saat ini. Oke, mungkin kendalanya cuma di bagasi ya. Kalau untuk keamanannya semua sudah steril dan Ya, steril. pastinya ditingkatkan ya. Oke, itu aja deh Mas Devan. Terima kasih atas waktunya ya. Oke, itu salaman dulu. Terima kasih. Ya, Setur Jogja. Hari ini saya sedang bersama dengan Pak Jogja. Kira-kira Pak Jogja ini siapa sih? Nah, mungkin Pak Jogja bisa perkenalan dulu nih, menyapa
hanya di stasiun Yogyakarta, tidak hanya di Lempuyangan, Iya. tapi hampir seluruh Daup 6 dari Kutarjo sampai stasiun sana Berarti itu. mobiling ya Pak ya? Iya, termasuk tugas saya tidak hanya di stasiun ini, tapi aset-asetnya itu tugas saya. Nah, sementara yang notabene saya punya tenaga pembinaan. Pembinaan saya harus membina tenaga pembinaan security, konsuska. Kalau kemarin itu kan ada kejadian ini ya, seorang pemuda yang meletakkan bom. Nah, kira-kira ada pengaruhnya nggak sih Pak sama mudik tahun ini? Oh, yang saya tahu tidak ada pengaruh sama sekali karena ya disiapkan gedung kembali. Jadi tidak masalah bagi penumpang yang sudah terlanjur beli tiket, tidak pasti akan berangkat di hari yang sudah dipesan oleh pelanggan atau penumpang yang pesan. Tapi udah nggak usah khawatir lagi ya Pak ya. Tidak perlu khawatir. Sudah steril dan sudah aman. Ya. Nah, Dan ini ditingkatkan, steril, aman, dan ini pengamanan ditingkatkan. oke, berarti steril, aman, ditingkatkan Iya. pelayanannya. Luar biasa. Nah, kalau peran Ditpam Covid nih Pak, terkait pengamanan Covid-19 itu seperti apa Pak? Nah, pengamanan mobilitas ini juga sebenarnya tugas COVID itu pengamanan kita termasuk diantaranya PT KAI, terus di bandara, termasuk Pertamina, PLN itu juga tugas COVID. Nah, kebetulan yang saya ini Iya. ditugaskan di PT KAI untuk membantu pengamanan di stasiun atau mungkin di aset-aset di kereta api KAI di Daup 6 khususnya. Berarti setiap hari Pak Jogja sama Pak Gus nih di ini ya Pak ya, di stasiun berarti Iya, setiap harinya. pertama stasiun Yogyakarta itu saya tempat saya menuju utama dulu pertama. Iya. Setelah itu saya bergeser kemana-mana kembali. Geser kemana? Bisa ke bandara, ini termasuk ini kita ke bandara itu. Berarti naik kereta juga gitu Iya. ya Pak ya? Tugas saya sampai di bandara juga, sampai stasiun Pantes, Kutarjo sampai Solo, Balapan dan lain. Berarti Pak Jogja sama Pak Gus setiap hari piknik ya Pak? Ya bisa dikatakan itu, Iya. tapi piknik tapi juga tugas. Piknik ya, jadi kayak sambil kerja ya sambil piknik juga, Iya, sambil iya, jalan-jalan. iya. Oke. Nah mungkin kalau dibanding sama tahun lalu Pak, Lebaran ini kan istilahnya kayak gawe nasional lah, jadi kan semua elemen negara itu kan terlibat. Ya, itu ada perbedaannya nggak sih Pak sama tahun lalu? Sama Pak Jayang, sama Pak Yogya. sorry. Nggak apa-apa, lanjut. Ya, oke. Oke, Pak Jogja, Lebaran itu kan gawe nasional ya. Jadi kayak semua elemen negara itu terlibat. Nah, kalau selama Pak Jogja bertugas nih, ada nggak sih Pak perubahannya dibanding sama tahun-tahun sebelumnya? Kalau yang dibahas itu jumlah penumpang atau keramaian itu hasil saya yang wawancara ngobrol dengan tugas porter lah. Porter yang merasakan hasil Hasil, Porter ya. kan tukang apa ya, dorong itu kan, Iya. tukang bawa tas itu. Ini cenderung lebih sepi dibandingkan tahun kemarin. Kenapa? Karena jarak antara tahun baru sama lebaran kan pendek. Oh iya. Baru Nataru kemarin itu hanya Januari, Februari, Maret. Ah, Nah ini, Oh, makanya mungkin pas. liburan sudah dihabiskan di sebagian Tahun ada di tahun baru kemarin. berarti mungkin lebih sepi lah dibanding tahun Iya. lalu ya Pak. Mungkin ada tantangannya nggak sih Pak? Mungkin di kala pemudik lagi rame-ramenya itu apa Pak? Ya, tantangannya itu harus pengawasan harus lebih menyebar pengamanan. Karena apa? Terutama kalau tas meninggal, pengumuman yang tidak didengar mungkin pakai handset, kereta mau jalan tapi nggak mendengar karena pakai handset, atau sudah naik kereta paling tasnya ketinggalan, atau ngecas handphone lupa ditinggal kamar kecil. Nah, ini tantangan yang terus saya sampaikan ke penumpang untuk selalu hati-hati, jangan sampai barang-barangnya ketinggalan. Dan jangan sampai ketinggalan kereta juga, karena Sering nih Pak kayak gitu. iya, sering karena kurang penumpang itu terlena atau apa ya namanya ya, pakai handset atau ngobrol
nggak ada kendaraan pengumuman. Apalagi juga saking ramenya Saking mungkin ya ramenya. Pak. Nah mungkin Pak Jogja mungkin bisa ngasih bahwa nih pada masyarakat nih mungkin yang buat pemudik mau naik kereta Iya. biar aman lah. Iya. Ya, Pak bisa. Pesan saya pada para penumpang itu baiknya yang harus diingat itu jangan ketika jam atau tanggal kereta sudah ditentukan, sudah dibeli tiket bapak ibu atau semua yang pelanggan kereta api itu jangan sampai minimal 1 jam sebelum kereta ada dan bisa masuk, harus sudah ada di stasiun kereta api. Perkara sudah diperbolehkan masuk atau tidak, yang penting 1 jam sebelumnya itu harus sudah ada di stasiun. Jangan sampai kereta berangkat jam katakanlah jam 10.30 baru datang jam 10.25 atau 10.30 atau malah lebih, nanti tiketnya hangus dan tentu penumpang rugi, harus beli tiket lagi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, setelah sampai stasiun kereta api jangan segan-segan bertanya ke petugas, terutama kereta nanti berangkat pukul berapa, sudah ada di stasiun atau belum. Nah itu patut ditanyakan karena ini kereta sederhana, tapi ini yang membuat penumpang ini kadang-kadang ketinggalan kereta, padahal penumpang ini sudah tahu padahal kereta ini sebenarnya sudah ada, tapi kadang-kadang penumpang ini karena kurang banyak bertanya atau tidak mendengar pengumuman, dan ini bikin penumpang itu sering ketinggalan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu sering tas ketinggalan, kemudian ngecas handphone itu jangan sampai ditinggal kemana-mana ngecas handphone. Ya saya kira itu pesan-pesan saya. Berarti harus bisa memperkirakan waktu ya Pak ya. Ya biar nggak buru-buru juga. Kalau buru-buru kan nggak enak nanti jadinya. Oh iya, Iya. itu kalau kereta api, pesawat itu jangan terlena lah. Kalau Iya. naik bus boleh lah, nanti ada bus berikutnya. Tapi kalau kereta api Kereta sama pesawat kan? hangus nanti kasihan, ini mahal. Belum tentu selanjutnya masih ada lagi kan. Ya. Takutnya kasihan lagi Dan teman-teman. kenapa perlu udah dipesen kan, apalagi lebaran. Iya, baik lebaran. Iya, iya. Mungkin tiketnya bisa kali. Iya. Ya, oke. Baik, mungkin terima kasih Pak Jogja atas bincang-bincangnya hari ini. Nah, itu tadi Seluruh Jogja ngobrol-ngobrol santai kita sama Pak Jogja ya tentang pengamanan yang ada di stasiun Tugu berarti ya tadi. Oke. Ya, Seluruh Jogja ini kita udah mau nyampe ya di stasiun bandara. Nanti setelah ini nanti kita bakal tanya-tanya lagi nih sama petugas yang ada di bandara. Untuk itu, yuk ikutin terus. Jogja, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Pak Rahman mungkin bisa perkenalan dulu nih sama seluruh Jogja yang ada di rumah. Baik, perkenalkan saya Rahmat Febrian Syarani. Saya di sini selaku Ketua Posko Lebaran 2025. Jabatan saya sebagai Airport Operation Services and Security Division Head Bandara Yogyakarta International. Berarti ini ruangan posko ya? Ya, Posko. Oke. Pak Rahmat, untuk situasi hari ini seperti apa sih Pak? hari ini tanggal 28 secara prediksi kami itu adalah arus puncak keberangkatan untuk mudik Lebaran lalu. Oke, berarti ini sudah ini ya Pak, arus keberangkatan ya, arus mudik ya? Arus mudik. Oke. Arus mudik. Kalau untuk arus baliknya itu Pak, kira-kira Arus tanggal berapa? baliknya kita prediksikan akan terjadi di tanggal 7 Tanggal 7. April besok. Oke, tanggal 7. Pak, ini kan di depan saya ini banyak layar dan monitor ya Pak. Ini mungkin bisa dijelaskan nih apa aja nih Pak? Oke. Ini sambil kita berdiri aja ya Pak ya? Baik, ini saya coba jelaskan. Ini adalah keynote yang dimana setiap hari kita akan menyampaikan laporan kita ke region, seperti data penumpang, data pesawat, hingga rekapitulasi posko. Jadi seperti ini untuk tanggal 27
kemarin itu kita rencana awal sesuai laporan atau informasi dari airline bahwa kita akan kedatangan sekitar 690 penumpang, dan realisasinya pada tanggal 27 kemarin kita kedatangan penumpang sebesar 16.373 penumpang, di mana tanggal 27 selama masa posko dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 ini adalah arus yang tertinggi, dan jumlah pesawat itu juga 105 pergerakan pesawat, dan kargo di angka 75.777 kg. Oke, ini rekapitulasi data ya Pak Iya, ya. betul. Nah kalau ini Pak, ini Sama apa? ini adalah dashboard data yang kurang lebihnya nanti kita ada bentuk-bentuk grafik yang bisa kita tampilkan, baik itu dari flight, penumpang maupun kargo. Jadi ini banyak tampilan yang bisa kita berikan informasi juga, termasuk ini ada top 5 destination kita yang tertinggi, itu ada tujuan Cengkareng, Cengkareng ya. Cengkareng ya, Iya. kemudian ke PKU, ke ujung ke Denpasar, Balikpapan. Oh ini CCTV ya Pak ya. Oh, kalau yang sebelah sini adalah CCTV. Dari sini juga kita bisa monitor. Kita taruh CCTV di daerah-daerah di mana nanti apabila terjadi crowded kita bisa monitor untuk menginformasikan kepada petugas untuk mengatur. Nah, seperti contohnya yang di nomor 2 di tengah-tengah di bagian kiri. Ini. Ya, itu adalah di bagian baggage claim area, di mana itu ada kedatangan pesawat, dan ketika nanti terjadi crowd di situ kita bisa menginformasikan dari sini ke teman-teman yang lagi on duty di bawah untuk melakukan pengaturan seperti itu di sini. Nah, selama menjelang Lebaran ini mungkin ada penambahan jumlah penerbangan. Ya, kalau extra flight selama posko Lebaran tahun ini yang sudah masuk suratnya ke kami itu sekitar 139 penerbangan. 139. Ya. Ini kalau dibanding sama tahun-tahun sebelumnya ini jumlahnya sama atau mungkin mengalami penurunan atau kenaikan Pak? Kalau di untuk tahun 2024 dibanding dengan tahun 2025 kita prediksi kenaikan penumpang sebesar 1%, Mbak. Berarti lebih ramai sekarang ya Pak? Lebih ramai sekarang. Lebih ramai Jadi sekarang. kurang lebih kalau di hari puncaknya yang kita prediksi jatuh di tanggal 28 ini kita prediksi sekitar 18.000 penumpang. 18.000 penumpang. Pak, mungkin kita bisa keluar kali ya Pak ya, sambil melihat situasi dan kondisi yang ada di luar ini seperti Baik, ya. apa. Silakan, Pak. Mungkin kita mau menuju mana nih Pak? Selain- Kita ke depan dulu, nanti habis itu kita masuk ke dalam. Salah satu tematik yang menghibur pengguna jasa yang akan melakukan mudik lebarannya dia, kita ada tematik ini. Kalau Pak lihat dari stasiun kereta api di setiap pojok-pojok juga ada. Di sini juga ada penari Ya, juga ya Pak penari ya? yang di pojok-pojok juga Ah. ada di sini. Kemudian nanti di area Tadi juga ada yang main angklung juga ya Pak ya? seperti itu. Jadi Tujuannya luar kita biasa. memberikan nilai lebih lagi pada pengguna. Budaya juga gitu ya Pak ya? Oke. Pak, ini tadi saya lihat ada polisi sama TNI ya? Oh iya. Nah itu mungkin kerjasamanya seperti apa Pak? Dan itu ada tenaga BKO kita terdiri dari TNI Polri, ada dari teman-teman Kodim, ada teman-teman dari Polri, ada dari Polres. Kita BKO di sini sebagai tenaga operasional kami. Oke, selama Lebaran ya Pak ya? Enggak, kita memang pergunakan teman-teman itu untuk menjadi partner kita di sini. Oke, berarti nggak cuma selama Lebaran, tapi juga di hari-hari biasanya juga menjalin kerjasama. Ya, kerjasama. Kita ada kerjasama dengan instansi TNI Polri. TNI Polri ya, dari Polres Ya. Kulon daerah Kulon Progo ya. Ya. Oke, ini mungkin ada hambatan ya mungkin sama Lebaran ini. Alhamdulillah sejauh ini pelaksanaan posko angkutan Lebaran ini alhamdulillah masih berjalan. Masih berjalan lancar ya. Mungkin kita mau menuju mana nih Pak? Kita masuk ke check-in dulu. Cek ini. Jadi aman terkendali ya Pak ya? Alhamdulillah Steril ya? sejauh ini memang kita bisa memberikan pelayanan prima terhadap pengguna. Kita juga tampilkan pertunjukan kesenian untuk menghibur para penumpang di samping mereka menunggu penerbangan. Totalnya ada berapa tuh Pak tadi yang keselian?
kesenian itu Depan sini tadi titiknya ada 3 kalau Oh, yang di ada, depan. iya. Nanti di dalam tuh juga di daerah parti wisata kita macam-macam. Ada kadang-kadang di situ juga ada kesehatan. Seperti kemarin ada kesehatan dari pelayanan kesehatan gratis dari BKK, kemudian dari rumah sakit Queen Latifah juga ada. Tapi harinya kita ada, jadi tidak. Ya. Jadi kita punya jenis MOU dengan ya, bandara kita luasnya sekitar 215 kapasitas penumpang 20 juta penumpang total. Banyak, tapi sejauh ini kita baru tertinggi, kita baru di angka 4 juta. 4 jutaan ya. Berarti masih cukup banyak yang masih bisa potensi kedatangan penumpang maupun pesawat ke bandara kita masih bisa Kalau kayak dilayani. gini, rame Pak? Udah rame ya Pak? Ini di jam segini ini belum ramai, nanti sekitar jam 1 ini biasanya. Mungkin penuh kali Pak? Iya, makanya kita atur Mbak dari Ellen B ini serta Transnusa. Sedangkan yang di C itu adalah layan grup. Ya. Dan kita memberikan layanan seperti self check-in yang terlihat di sana. Nah ini apa ya? Itu penumpang bisa mengakses itu untuk dia mempercepat proses check-in-nya tanpa mengantri lagi di counter check. Tapi dengan catatan dia tanpa bagasi, maksudnya bisa langsung ke situ. Tapi ada petugasnya ya Pak ya? Ada biasa dari airline, ada yang Ini siapa tahu ada yang mungkin tapi kan bisa tanya ya. Tenang aja, jangan lupa untuk bertanya apa aja ya. ya. Kita juga ada teman-teman dari customer service yang memberikan pelayanan apabila penumpang membutuhkan informasi tentang bandar udara, tentang penerbangan dan sebagainya bisa ditanyakan di teman-teman di Jadi ya customer service ya. Pak, ini kan bandara ini kan jauh ya aksesnya dari jalan raya. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya penumpang nih Pak yang mungkin mau keluar nih ke kota atau ke mana, itu mungkin ada ya fasilitas apa nih yang diberikan Oh, iya. oleh bandara? Jadi di bandara ini kita ada moda transportasi lanjutan yang ada di bandara ini, taksi, kita ada angkutan masal dari bus, kemudian kita juga ada kereta. Tapi yang paling diminati masyarakat apa? Sementara ini yang paling ramai itu adalah kereta api. Karena untuk menghindari macet juga sih. Betul, dan perjalanan juga lebih cepat sekitar kurang lebih 40 menit. Baru itu nanti tujuannya ke mana stasiun? Jadi dari sini yang reguler dari YIA menuju Wates menuju Tugu, kemudian ada yang ekspres dari YIA langsung menuju. Ada 2 jenis kereta api. Kita mungkin ada suara mati. Kira-kira masuk nggak? Masuk nggak apa ya? Oke. Jadi kita mau lagi Pak, mungkin mau ke sana atau mana? Monggo kita Oh, sama aja. Oke. Rahmat, ini kan desain bandara ini kan cantik banget ya. Nah, ini untuk di sebelah saya ini ada gambar apa sih Pak? Ini tembok ini Pak? Nah, ini sebenarnya tembok ini, artwork ini ada ceritanya semua, Mbak. Jadi ketika kita ingin melihat, kita bisa membaca di sini atau kita bisa men-scan barcode yang ada di sini. Ini bisa. Sehingga bisa kita ketahui cerita yang ada di balik tembok ini. Oh, ini bisa di scan ya. Coba nanti di scan ya, teman-teman. Hanif juga nanti di scan ya. Hanif. Siap. Nanti keluar ya. Gitu. Keluar nanti keluar historinya berarti ya, Ya, Pak ya. betul. Hampir di setiap semua artwork yang ada di bandara ini semua ada ceritanya, Mbak. Seperti yang ini, kalau Mbak lihat ini adalah gumuk pasir seperti apa namanya yang ada di Parangtritis. Seperti itu. Jadi ada maknanya. Ada Budayanya maknanya. nggak ketemu ya, Pak ya? Betul. Jadi dengan dibangunnya bandara ini dengan kearifan lokal budaya yang ada di daerah ini. Keren banget ini ya, desainnya luar biasa keren. Ini ada apa Pak? Ya, ini adalah FNIS. Di sini kita bisa memberi informasi mengenai nomor penerbangan,
kemudian tujuannya, dan jangan lupa jam penerbangannya. Penumpang juga harus mengetahuinya dan harus hafal surat ketinggalan pesawat, sedangkan sini hanya statusnya seperti ini, sudah last call, menjaga boarding, dan ini adalah titiknya di mana nanti penumpang bisa menuju tersebut untuk melakukan lanjutan perjalanan. Ini buat penumpang mungkin yang mau cek jadwal keberangkatannya ya, bisa langsung ke sini. Nah, ini juga ada, ini dinahnya ya Pak ya? Ya. Di bandara keberangkatan bandara, lantai 2 ini. Tenang aja ya, kalau lapar ya di sini banyak makanan, teman-teman. Jadi tempat ini Mbak bisa diakses bukan hanya oleh penumpang, pengantar pengunjung juga bisa mengakses tempat ini, atau tinggal di dalam sampai dengan batas pembukaannya ada nanti di dalam. Jadi tenan ini bisa dikunjungi oleh bukan hanya penumpang, pengunjung, pengantar atau orang yang ingin berpariwisata atau berwisata bandara ke sini dapat mengakses. Bisa. Oke, berarti nggak cuma penumpang, tapi juga pengantar, pengunjung, atau mungkin yang ingin berwisata juga mungkin bisa masuk ke sini, tapi ada batasnya. Ya. Oke, Pak Rahman, mungkin Pak Rahmat, baik selesaikan. Oke, Pak Rahmat, mungkin ada upaya nih Pak yang dilakukan oleh pihak Bandara Internasional Yogyakarta nih dalam suasana Lebaran nih. Baik. Nah, pertama kita juga di sini menampilkan kegiatan kesenian. Di bandara ini kita ada tampilan seperti yang kita bisa lihat di depan ini. Ada adik-adik bermain bola, dan kita juga ada yang menari di kanan kiri, angklung dan sebagainya. Itu salah satu upaya kita untuk menghibur pengguna jasa penumpang selama masa pandemi. Tapi ini juga kegiatan ini terus setiap saat juga ya. Jadi tidak hanya Nggak hanya Lebaran ya Pak? Lebaran Soalnya aja. saya kemarin juga pas terakhir kesini juga ada yang nari-nari juga. Ya. Di Jatilan ya Pak ya? Betul, macam-macam Mbak. Macam-macam ya? Perhatian, perhatian. Berhubung alasan operasional, pesawat udara Lion Air dengan nomor Dan ini penerbangan Mbak, saya ingin menunjukkan satu inovasi yang ada di bandara tujuan kita. Banjarmasin Ini adalah akan SOS diberangkatkan pada yang mungkin kira-kira ini pukul adalah yang pertama sih di bandara 11.50 ini. waktu setempat. Lion Air Jadi saya mohon maaf rasanya atas adalah keterlambatan evakuasi ini. darurat, Terima di kasih. mana ketika penumpang membutuhkan Your bantuan attention dari please. kita, Due to operational reasons, Lion Air on flight number JT520 leaving for Banjarmasin will be departed at 11:50 local time. Lion Air apologize for this inconvenience. Thank you. ke sini membawakan Nyuwun kawigatosanipun amargi alasan operasional pesawat Lion Air kanthi nomor penerbangan JT gangsal kali 0 datang Banjarmasin kirang langkung badhe kapidhalaken jam 11 langkung Betul. seket Lion Air Mau dicoba nyuwun bisa juga. ampunging pangaksami matur nuwun. Selamat siang Mbak, dengan Rahmat. Perhatian, para penumpang pesawat udara Lion Air dengan nomor penerbangan JT640 tujuan Makassar dipersilahkan naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 2B. Terima kasih. Your attention please. Lion Air passengers on flight number JT640 leaving for Makassar. Please board the aircraft through gate number 2B. Thank you. Juga jadi ada layanan kesehatan. Nyuwun kawigatosanipun para penumpang Lion Air kanthi nomor penerbangan JT6 sekawan 0 datang Makassar dipun naturi minggah pesawat medal lawang nomor kali B matur nuwun. Pak Rahmat, mungkin terima kasih nih atas waktunya. Oh ini yang terakhir Pak, mungkin Pak Rahmat ingin menyampaikan himbauan mungkin kepada penumpang nih yang mau mudik. Oh iya. Baik, untuk para penumpang yang akan melakukan perjalanan mudiknya yang melalui Bandara YIA, saya berpesan untuk selalu memperhatikan jam keberangkatan, tanggal keberangkatan, di mana saya berharap supaya 3 jam sebelum keberangkatan penumpang sudah berada di bandara.
2 jam sebelum keberangkatan. Perhatian, para penumpang pesawat Dan udara 1 jam sebelum Super keberangkatan, Airjet dengan nomor penerbangan IU660 tujuan Pontianak dipersilahkan naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 1B. Terima kasih. Halangan di jalan karena Your kepadatan attention lalu please. lintas ketika Super harus Airjet passengers on flight number IU660 leaving for Pontianak. Please board the aircraft through gate number 1B. sebaiknya Thank you. memperhatikan 3, 2, Nyuwun kawigatosanipun para penumpang Super Airjet kanthi nomor penerbangan IU660 datang Pontianak dipun aturi hingga pesawat medal lawang nomor setunggal B matur nuwun. Penerbangan selanjutnya lagi. Betul, karena memang sudah lumayan ramai dan pastinya Perhatian, para penumpang pesawat udara Super Airjet dengan nomor penerbangan IU660 tujuan Pontianak dipersilahkan naik ke pesawat udara melalui pintu nomor 1B. Terima kasih.